Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang izin gak hari ini? Siapa aja kalau boleh? Kenapa? Kevin kenapa? Brian kenapa? Oh. Ada yang tahu gak hari ini kita akan belajar tentang apa? Surat apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar materi tentang surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu nggak surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan bersifat pribadi dan resmi. Kenapa dikatakan pribadi? Ada yang tahu nggak? Itu kalau manajer orang dalam ya, Bu? Bukan. Dikatakan surat pribadi karena surat itu ditulis oleh seseorang, dan dikatakan resmi karena surat tersebut menggunakan kata yang baku. Enggak. Kemudian surat lamaran pekerjaan itu menjadi salah satu poin yang awal untuk menentukan seseorang itu pantas atau tidaknya untuk diterima dalam lamaran pekerjaan tersebut. Kemudian yaitu ada unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu bahasa surat yang standar. Bahasa surat yang standar itu karena ini termasuk surat resmi, jadinya harus mengikuti patokan surat resmi, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Bahasa yang digunakan sesuai dengan kata baku ya, kata KBBI yang ada di KBBI. Kemudian yang ketiga menggunakan kata-kata yang sopan. Di situ tidak boleh kalian sampai meminta belas kasihan dalam surat lamaran pekerjaan agar diterima surat lamaran pekerjaannya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Surat lamaran pekerjaan sama halnya dengan mempromosikan diri kita ke perusahaan yang kita tuju. Jadinya kita harus menginformasikan diri kita dengan jelas, dengan yang singkat, padat, namun menyeluruh informasinya, seperti itu. Kemudian penyampaian maksud surat. Di sini yaitu kalian menjelaskan maksud dari surat yang kalian tujukan itu untuk apa. Misal untuk mengajukan lamaran pekerjaan sebagai desain grafis, ya ditulis di situ. Saya ingin melamar pekerjaan sebagai desain grafis, seperti itu. Kemudian yaitu menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kata maaf dan terima kasih itu sangat penting dalam hal apapun. Jadi di penutup dalam surat lamaran pekerjaan dituliskan kata permohonan maaf, harapan, dan kemudian terima kasih. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan penulisan dan tanda baca. Setiap menuliskan surat resmi, tanda baca seperti halnya titik saja itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yaitu ada sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Boleh dibacakan nggak Mas Azil, apa aja sistematikanya? Sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan.
sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Kemudian kelima, alinea pembuka. Yang keenam, isi. Ketujuh, penutup. Kedelapan, salam penutup. Dan kesembilan, tanda tangan dan nama terang. Di situ sistematika dan isi surat lamaran pekerjaan ada 9. Yang pertama adalah penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Seperti biasanya penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat dimulai dari tempatnya menggunakan huruf kapital terlebih dahulu, kemudian ada tanda koma dan dilanjutkan dengan tanggal yang seperti biasanya penulisannya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua ada lampiran dan hal. Ada berapa lampir dalam surat lamaran pekerjaan yang kalian buat? Misal ada 5 lampir, jadi ditulis 5 lampir. Dan kemudian hal, apa yang kalian maksudkan dari surat lamaran pekerjaan tersebut? Misal hal permohonan pekerjaan atau pemberitahuan. Kemudian yang ketiga alamat surat. Dalam alamat surat, penulisan surat lamaran pekerjaan tidak boleh menggunakan kata kepada. Mengapa demikian? Karena surat lamaran pekerjaan tidak hanya ditujukan kepada satu orang saja. Kemudian dalam penulisan alamat surat tidak boleh kata jalan itu disingkat JLN, harus jelas jalan. Dan penulisan dalam alamat surat tidak diperbolehkan menggunakan tanda titik di akhir kalimatnya. Kemudian yang keempat ada salam pembuka seperti biasanya dengan hormat. Yang kelima, alinea pembuka berisi dari mana kalian mendapatkan informasi lamaran pekerjaan tersebut, posisi apa yang kalian inginkan, seperti itu. Yang keenam ada isi. Ada yang tahu isi dari surat lamaran pekerjaan itu apa aja? Saya, Bu. Iya, Pak. Terus apa lagi? Isi dalam surat lamaran pekerjaan ada 3. Yang pertama, identitas diri. Yang kedua, maksud dan tujuan. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Identitas diri berisi nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, email, dan yang lainnya. Kemudian dalam maksud dan tujuan dituliskan maksud kalian apa, tujuan kalian apa. Ya, dan yang ketiga yaitu lampiran. Misal ada lampiran pas foto 3x4, ada fotokopi KK, KTP, dan lain sebagainya. Kemudian ya selanjutnya adalah penutup berisi harapan, permohonan maaf, terima kasih, dan nomor 8 salam penutup, dan yang nomor 9 tanda tangan dan nama terang. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Terima kasih. Selanjutnya ada kuis dikit, cuma 10. Linknya sudah saya kirimkan di grup kelas ya, boleh. Udah?
siapa yo? Kurang 3 orang, yuk. Udah? Udah belum? Siap ya? 1, 2, 3. Iya kan? Pengertian. Ayo Mas Heru. Betul semua, Mbak. 10. Ya. Sulit. Wow. Berarti gak memperhatikan tadi. Serius banget. Kalau setelah titik 2 itu nggak pakai kapital.
Yeay. Joen belum selesai yuk. Udah. Udah belum? Heru belum? Cikawi siapa toh? Ayo Mas dikerja ke. Gemoy siapa? Berikan selamat buat Mbak Aning yuk. Boleh. Terima kasih buat partisipasinya. Ya, yang perlu diingat dan yang perlu dipahami dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan yang paling penting adalah kesopanan setiap hal. Dalam hal lisan, perbuatan maupun apapun itu, kesopanan tetap yang nomor satu. Kemudian yang kedua yaitu penulisan tanda bacanya, seperti huruf kapital. Tadi ada yang salah-salahkan, penggunaan kata tanda titik, koma itu perlu diperhatikan. Hal kecil seperti itu harus sangat perlu diperhatikan. Kemudian ada yang ditanyakan sebelum selesai. Karena nilai kalian tadi masih belum memuaskan, jadi ada pekerjaan rumah yang perlu kalian kerjakan dan besok harus dikumpulkan sebelum jam 7, oke? Mbak boleh dibagikan? Untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.